Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa lagi dalam video ini. Ibu membuatkan video di bab 4 ya, tentang badan usaha. Sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita berdoa bagi yang muslim, doa belajar bagi yang non muslim, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubilai rabba wa bi islami dina wa bi Muhammad ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman ya Allah, amin. Ya Allah, mudah-mudahan materi ini yang Ibu berikan bermanfaat buat kalian. Oke, kita mulai ya. Kemarin bab 5 tentang pasar bisnis. Sekarang masuk ke dalam bab 6, yaitu tentang badan usaha. Oke, kita masuk ke dalam badan usaha itu sebetulnya ada 3. Mohon maaf, Ibu nggak memberikan rinciannya, tapi langsung masuk ke dalam pengertiannya. Masuk ke dalam BUMN. Yang pertama adalah BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara, adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah pusat dan tujuannya melayani masyarakat atau mencari keuntungan jadi mencari keuntungan untuk pemerintah maupun untuk masyarakat tersebut, keuntungan itu. Oke. Ada beberapa ciri BUMN berdasarkan kepemilikannya meliputi sebagai berikut. Ada 5 ya. Di sini pemerintah memiliki penguasaan badan usaha. Jadi pemerintah yang sangat berperan penting yang menguasai badan usaha BUMN ini. Yang kedua, pemerintah melakukan pengawasan baik secara hierarki maupun secara fungsional. Hierarki itu secara mutlak maupun secara sistem. Yang C, pemerintah memegang kekuasaan penuh terhadap kegiatan badan usaha. Jadi setiap kegiatan BUMN itu dipegang kekuasaan secara penuh. Istilahnya satu, contohnya nih dalam perbankan untuk menentukan suku bunga secara bunga kredit maupun bunga deposito maupun yang lain-lainnya. Oke. Kalau di Perjan itu menentukan harga PCKA tersebut, harga kereta. Oke. Yang D, wewenang pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan usaha yakni menetapkan kebijakan. Jadi sama sih ya, kebijakan berarti secara manajemen, secara sistem maupun secara manajemen itu wewenang dari pemerintah. Yang E, pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh terhadap risiko yang terjadi. Jadi risikonya tuh bukan keuntungan aja, tapi kerugian pun pemerintah yang menanggungnya. Oke ya, mudah-mudahan kalian paham. Kita masuk ke slide berikutnya. 2, peran BUMN. Dalam hal ini BUMN dapat menjalankan perannya sebagai berikut. Ada 4 ya. 1, BUMN dapat melakukan penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran dikurangi. Jadi penyerapan tenaga kerja itu sangat banyak karena BUMN akan membuka beberapa perusahaan. Jadi pengangguran pun bisa bisa masuk, mencoba untuk bisa bekerja. Yang fresh graduate atau yang baru lulus dari kuliah, lulus dari sekolah, itu bisa bekerja di perusahaan yang baru. Yang B, BUMN dapat menghasilkan sejumlah keuntungan
yang sebagian digunakan kembali sebagai dana pembangunan. Jadi keuntungannya bisa untuk sebagai dana pembangunan. Dana pembangunan apa, Bu? Ya mungkin untuk perbaikan jalan atau pembangunan jalan tol di luar daerah yang kemarin itu, seperti di Papua dibuatkannya jalan untuk menuju jalan-jalan yang belum diaspal, akhirnya diaspal. Itu dari keuntungan perusahaan BUMN tersebut. Yang C, BUMN dapat menghasilkan barang dan jasa yang merupakan komponen dari pendapatan nasional jika dilihat dari sisi PDB atau produk domestik bruto. Jadi secara kotor komponen yang pendapatannya ada itu secara kotornya. Jadi keuntungan yang kotor maupun yang bersih itu bisa menghasilkan barang dan jasa lagi kembali. Jadi keuntungannya tersebut bisa menghasilkan barang dan jasa, bisa diolah kembali. D, BUMN yang berbentuk persero yang melakukan setoran pajak ke kas negara setiap tahun sebagai penerima pendapatan negara, ini maksudnya nih. Jadi keuntungan maupun setoran pajaknya bisa menjadi masukan untuk kas negara ya, BUMN ini. Yang ini ketiga, fungsinya BUMN ada sekitar 4. 1. Fungsinya sebagai penyedia barang ekonomi dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh swasta. Jadi penyediaan barang ekonomi yang tidak bisa disediakan oleh swasta. Contohnya apa? Barang ekonomi. Contohnya beras, Bulog, perusahaan Bulog. Nah, Bulog ini adalah dari naungan BUMN tersebut. Beras kalau nggak diatur secara ekonomi harga pasarnya, maka harga di pasaran tidak terkendali. Yang B, adanya pengelolaan cabang-cabang produksi sumber daya kekayaan alam. Jadi adanya pengelolaan cabang-cabang produksi sumber daya alam. Ya contohnya perusahaan timah, perusahaan emas, terus ya perusahaan minyak. Itu adalah cabang-cabang BUMN yang memproduksi sumber daya kekayaan alam. Jadi minyak itu diolah harus dikuasai oleh BUMN. Kalau minyak dikuasai oleh swasta, wah kita bakalan miskin negara kita gitu loh ya. Tidak akan ada pembangunan di daerah maupun di kota. Yang C, adanya taat pemerintah, cara pemerintah yang berguna untuk menata kebijakan perekonomian. Jadi dia itu untuk bagaimana membuat kebijakan perekonomian, jadi menata kebijakan perekonomian ya. Jadi secara sistemnya, jadi umpamanya harga minyak di pasaran, contohnya bensin premium. Nah, kalau premium tidak diatur oleh pemerintah, maka itu harga akan tinggi. Contohnya antara di kota maupun di desa pasti berbeda. Ini penataan kebijakan perekonomian. Ini adalah fungsi BUMN, fungsi dari BUMN tersebut. Kenapa harus dipegang oleh BUMN kekayaan alam tersebut ya. Jadi penataan kebijakan harga-harga barang yang diolah oleh pemerintah, oleh BUMN, harus dibuat kebijakan oleh pemerintah untuk kebijakan perekonomian ya.
Yang D, adanya penyediaan layanan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyediaan layanan, contohnya penyediaan layanan. Penyediaan layanan contohnya seperti PJKA. Layanan itu untuk masyarakat, PJKA tersebut, ya. Terusnya kayak Transjakarta. Nah, tapi itu Transjakarta beda lagi. Oke, itu untuk yang mengelola adalah daerah. Oke, masuk ke dalam bentuk BUMN. Berikut ini merupakan bentuk BUMN yang perlu Anda ketahui. Ada perusahaan negara jawatan, contohnya PJKA tersebut. Ya. Terdapat beberapa kelebihan Perjan, yaitu sebagai berikut. Perjan modalnya, ini modalnya ya. Perjan modalnya terjamin karena dari negara. Jadi semua modal oleh dari negara, dari pemerintah. Kedua, di sini keuntungan profit tidak dicari karena mengutamakan pelayanan pada masyarakat sehingga keadaan pasar tidak mempengaruhi Perjan. Ya. Yang terusnya tadi Perjan sekarang masuk ke dalam perusahaan negara, perusahaan negara umum atau Perum yang kita kenal. Perjan yang sudah diubah dinamakan menjadi Perum. Perum memiliki tujuan yang tidak lagi berorientasi pada pelayanan, tetapi sudah profit oriented. Jadi maksudnya gimana? Sudah mutlak dia memikirkan keuntungan kalau Perum ini. Pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik atau GoPublic dan statusnya berubah menjadi Persero. Hal ini dikarenakan perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diganti menjadi Perum. Bukan Peru ya, Perum ini, mohon maaf. Jadi Perjan itu diubah menjadi Perum karena sudah memiliki orientasi kepada keuntungan atau profit oriented. Dan akhirnya oleh pemerintah itu dijual keluar atau dijualnya berbentuk saham ya kepada masyarakat, kepada publik. Setiap masyarakat boleh memiliki saham di Perum tersebut. Dalam Perum ini diubah menjadi statusnya jadi Persero. Adanya beberapa kelebihan Perum yaitu sebagai berikut. 1. Semua keuntungan yang dimiliki Perum menjadikan keuntungan negara. Jadi profitnya, keuntungannya yang mengambil adalah negara. Kedua, adanya penyedia jasa-jasa bagi masyarakat. 3. Sebagai sarana pelaksanaan pembangunan. Ya. Jadi pelaksanaan pembangunan seperti contohnya nih kalau Perum biasanya Wika itu perusahaannya dia mengolah pembangunan. Jadi yang jalan maupun gedung-gedung itu adalah Wika adalah tugas dari Wika tersebut. Jadi sebagai sarana pelaksanaan itu adalah contoh. Wika ini adalah contoh dari perusahaan Perum ya. Terus ya bisa juga Perum contohnya kapal laut. Ya, kapal laut yang ada di Tanjung Priuk. Nah, itu Perum yang punya. Selain itu, memiliki kelebihan Perum juga memiliki kelemahannya. Tadi kita belajar tentang kelebihannya. Sekarang kita belajar tentang kelemahannya. 1. Kemampuan keuangan negara menentukan adanya pengelolaan Perum. Jadi, kalau negara punya
punya modal yang sangat banyak, maka bisa pengelolaan Perum bisa lebih baik lagi. Contohnya kalau pemerintah mempunyai kemampuan keuangannya sangat tinggi, dia dari umpamanya contohnya pelayanannya contohnya bisa jadi secara digital. Mungkin kapal-kapal laut dibuatnya secara digital atau lebih canggih lagi, ada wifi-nya, ada apanya. Jadi masyarakat merasa lebih nyamanan naik kapal laut dibanding dengan pesawat. Oke. 2. Adanya hambatan pengembangan Perum dikarenakan sejumlah besar aturan birokrasi. Jadi terlalu banyaknya birokrasi dan aturan ini jadi suatu hambatan. Ini lagi dicoba untuk ditinjau kembali oleh pemerintah. Yang ketiga, pengelolaan Perum sulit dipertanggungjawabkan secara ekonomis. Karena kurang jelas ya. Pengolahannya sulit dipertanggungjawabkan secara ekonomis. Yang C, perusahaan terbatas atau persero. Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Tujuannya didirikannya persero yaitu mencari keuntungan dan memberi pelayanan kepada umum. Persero memiliki modal pendirian yang berasal dari sebagian atau seluruh dari kekayaan negara yang dipisahkan, bisa berupa saham-saham ada maupun modal dari pemerintah tersebut. Pemimpin persero adalah direksi dan pegawainya berstatus swasta. Selain itu, perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Ada beberapa ciri-ciri persero yaitu sebagai berikut. 1. Pemimpinnya adalah direksi. 2. Status pegawainya adalah pegawai swasta. 3. Penulisan badan usahanya adalah PT. 4. Badan ini tidak memiliki fasilitas negara. 5. Memiliki tujuan utama yaitu mencari laba atau komersil. 6. Adalah kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham sebagian sebagian atau keseluruhannya merupakan modal persero. Jadi saham tersebut sebagai modal persero. Yang terusnya ada beberapa kelebihan persero yaitu sebagai berikut. 1. Mencari keuntungan dan memberikan pelayanan kepada umum. 2. Kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham sebagai atau seluruhnya merupakan modal pendirian persero. Jadi saham tersebut menjadi sebagai modal pendirian persero. Oke. Di sini kita masuk ke dalam latihan. Di sini ada jelas pengertian tentang BUMN. Terus ya sebutkan ciri-ciri, ada semuanya ya. Ada 6 soal, mudah-mudahan kalian paham. Kalau ada yang kurang paham, tolong boleh telepon ibu, boleh WA ibu maupun japri ibu ya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf. Jadi nanti jawaban dari latihan soal ini bisa kalian tulis di buku tulis dan bisa kamu lewat melalui GCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.